Pernahkah Anda membayangkan sebuah raga yang tetap berdiri tegak meski kepala telah terpisah dari pundaknya? Di sudut gelap sejarah Nusantara, tersimpan rahasia tentang ajian yang sanggup menertawakan malaikat maut, Rawa Rontek, dan Pancasona. Di balik janji keabadian dan tubuh yang bisa menyatu kembali, tersimpan sebuah harga yang sangat mahal. Sebuah kutukan yang membuat pemiliknya ditolak oleh bumi dan terjebak dalam siksa sakaratul maut yang tak kunjung usai. Hari ini, kita akan membongkar rahasia kelam di balik nyawa yang tak bisa pulang ini. Benarkah ini kesaktian, ataukah justru penjara abadi bagi jiwa yang merindukan kedamaian? Namun, sebelum kita menembus tabir misteri ini, izinkan saya berdoa dengan tulus bagi Anda yang telah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berkah, seluas samudra, memberikan kesehatan yang paripurna bagi Anda dan keluarga, serta melindungi Anda dari segala mara bahaya dan fitnah dunia. Jika Anda mengamini doa ini, silakan ketik amin di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan, karena doa yang diaminkan oleh banyak orang adalah pintu bagi datangnya rahmat Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin terus menggali hikmah dari sejarah dan misteri batin Nusantara lainnya, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Selamat datang di keluarga besar Pintu Islam Nusantara. Di bawah temaram rembulan yang tertutup awan mendung di tanah Jawa, ratusan tahun silam, sebuah pemandangan mengerikan tersaji di pinggir hutan jati yang sunyi. Seorang jawara yang dikenal memiliki ilmu hitam paling ditakuti, sedang dikepung oleh belasan musuh bersenjata lengkap. Suara dentingan baja beradu dengan kulit yang mengeluarkan percikan api sioliola tubuh. Pria itu tidak terbuat dari daging dan tulang, melainkan dari tempaan besi yang paling keras di bumi. Namun, sehebat apapun ilmu kebalnya, jumlah lawan yang terlalu banyak akhirnya membuat pertahanannya goyah. Sebuah sabetan pedang besar yang sangat tajam melesat di udara, membelah kegelapan malam. Dan dalam satu hentakan keras, kepala sang jawara terpisah dari pundaknya, menggelinding di atas tanah merah yang basah oleh embun. Keheningan yang mencekam mendadak menyelimuti area pertempuran tersebut. Para musuh terengah-engah, meyakini bahwa riwayat sang pemilik ajian terlarang itu telah berakhir di tangan mereka. Darah segar mengalir membasahi tanah, menciptakan genangan merah yang amis. Namun, saat mereka hendak melangkah pergi untuk merayakan kemenangan, sebuah fenomena di luar akal sehat mulai terjadi. Tanah di bawah tubuh yang tergeletak tanpa kepala itu tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah bumi sedang bereaksi terhadap darah yang meresap ke dalam pori-porinya. Tidak ada suara teriakan, tidak ada arangan kesakitan. Yang terdengar hanyalah suara gesekan daging yang sangat ganjil. Sebuah bunyi yang membuat bulu kuduk setiap orang yang mendengarnya berdiri tegak seketika. Potongan kepala yang berada beberapa meter jauhnya mendadak bergerak-gerak sendiri. Mata sang jawara yang tadinya sudah tertutup rapat, kini terbuka lebar, memancarkan sinar hijau gelap yang sangat mengerikan. Secara ajaib, potongan kepala itu sioliola memiliki magnet yang sangat kuat. Ia berputar dan meluncur di atas tanah menuju arah tubuhnya yang masih tergeletak. Di saat yang sama, tubuh tanpa kepala itu mulai bangkit secara perlahan-lahan. Tangan-tangannya meraba-raba tanah, mencari bagian dirinya yang hilang. Saat kedua bagian itu bersentuhan, otot-otot yang terputus mendadak menjulur keluar seperti akar pohon yang haus akan air. Saling mengait dan menjahit kembali luka besar di leher itu dalam hitungan detik. Tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun, sang jawara berdiri tegak kembali, menatap lawan-lawannya dengan senyum yang sangat dingin, seolah-olah maut hanyalah sebuah lelucon kecil baginya. Inilah fenomena yang dikenal sebagai ajian Rawa Rontek, sebuah ilmu kuno yang konon bersumber dari kekuatan tanah yang paling hitam. Syarat utama dari keajaiban yang mengerikan ini adalah sang pemilik raga harus menyentuh bumi. Selama kulitnya masih bersentuhan dengan tanah, maka tidak ada satupun senjata di dunia ini yang sanggup mengantarkannya ke liang lahat. Setiap luka akan menutup, setiap bagian tubuh yang terputus akan menyatu kembali, dan setiap nyawa yang sioliola sudah hilang akan ditarik kembali oleh kekuatan gaib yang bersembunyi di dalam lapisan tanah. Namun, pertanyaannya adalah, kekuatan macam apa
yang sanggup melawan hukum alam sebesar ini? Dan benarkah ini adalah sebuah kesaktian yang membanggakan? Ataukah sebenarnya ini adalah sebuah penjara bagi jiwa yang merindukan kedamaian? Kisah tentang rawa rontek tidak berdiri sendiri. Karena di sisi lain ada ajian yang serupa namun jauh lebih halus dan mematikan, yaitu Pancasona. Jika rawa rontek mengandalkan unsur tanah, maka Pancasona konon melibatkan 5 unsur alam yang membuat pemiliknya bisa hidup kembali, meskipun tubuhnya telah hancur lebur berkeping-keping. Bayangkan sebuah raga yang diledakkan hingga tak bersisa. Namun saat angin berembus dan matahari terbit, serpihan daging dan tulang itu perlahan-lahan berkumpul kembali membentuk raga yang utuh, seperti semula. Inilah puncak dari obsesi manusia terhadap keabadian. Sebuah ilmu yang membuat malaikat maut seolah-olah kehilangan otoritasnya di hadapan mereka yang memiliki perjanjian dengan kekuatan gelap Nusantara. Namun, di balik segala kedikdayaan yang nampak di permukaan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang jarang diceritakan oleh para pewaris ilmu ini. Mereka yang memiliki rawa rontek dan Pancasona seringkali berakhir dalam kondisi yang sangat mengenaskan saat ajal yang sesungguhnya mencoba menjemput. Konon, raga mereka menjadi begitu berat dan kotor, sehingga bumi sendiri terkadang menolak untuk menerima jasad mereka di dalam kubur. Inilah alasan mengapa muncul legenda tentang makum-makum yang menggantung, di mana peti mati tidak boleh menyentuh tanah, agar sang pemilik ajian tidak bangkit kembali secara terus-menerus. Dalam kondisi membusuk, mereka terjebak dalam sebuah siklus hidup segan mati tak mau. Sebuah kutukan abadi di mana ruh ingin segera menghadap Tuhan. Namun raga yang telah terikat perjanjian gaib tetap bersikeras untuk bertahan di dunia fana. Ketegangan mulai memuncak ketika muncul kabar bahwa di zaman modern yang serba canggih ini, sisa-sisa dari ilmu terlarang tersebut masih disimpan oleh beberapa orang di sudut-sudut tersembunyi Nusantara. Mereka yang haus akan kekuasaan dan kekebalan rela menanggung risiko kehilangan akhirat demi mendapatkan nyawa rangkap yang mengerikan ini. Namun, sejarah selalu memberikan peringatan. Setiap kekuatan yang melawan takdir pasti akan menemui titik lemahnya. Ada satu rahasia besar tentang bagaimana para wali dan orang-orang suci di masa lalu menundukkan para pemilik rawa rontek ini tanpa perlu menggunakan senjata tajam. Sebuah metode yang melibatkan pemutusan hubungan batin antara sang jawara dengan sumber kekuatannya di bumi. Rahasia inilah yang akan menjadi kunci untuk memahami mengapa rawa rontek dan Pancasona akhirnya menjadi sebuah sejarah kelam yang seharusnya terkubur selamanya. Malam semakin larut di sebuah gubuk reot di pinggiran desa terpencil, namun suasana di dalamnya jauh dari kata tenang. Di atas beli-beli bambu yang mulai rapuh, sesosok tubuh tua renta terbaring dengan napas yang memburu. Namun suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu kering. Pria itu adalah seorang mantan jawara yang di masa mudanya dipuja dan ditakuti karena memiliki ajian rawa rontek yang sempurna. Namun kini, keagungan itu telah sirna, berganti dengan pemandangan yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa mual sekaligus ngeri. Tubuhnya sudah nampak seperti mayat berjalan. Kulitnya sudah menghitam dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Namun jantungnya masih berdenyut kencang, menolak untuk berhenti, meski raga tersebut sudah hancur, dimakan usia dan penyakit. Inilah sisi gelap yang disembunyikan dari kehebatan rawa rontek dan Pancasona. Sakaratul maut yang tak kunjung usai. Sang jawara sudah mencoba memejamkan mata selama berbulan-bulan. Namun setiap kali nyawanya hampir sampai di kerongkongan, sebuah kekuatan gaib dari dalam tanah Siolo Allah menarik kembali ruhnya masuk ke dalam raga yang sudah membusuk itu. Ia terjebak dalam siksa antara hidup dan mati. Sebuah lorong gelap di mana malaikat maut Sioliala dilarang untuk menyentuhnya karena adanya perjanjian darah yang belum tuntas. Tubuhnya menolak untuk mati. Namun jiwanya sudah berteriak memohon ampun agar segera dibebaskan dari penjara daging yang sudah tidak layak huni tersebut. Keluarga dan para santri yang menjaganya hanya bisa menangis sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Namun setiap kali doa dibacakan, sang jawara justru mengerang kesakitan yang luar biasa. Baginya, suara doa itu terdengar seperti petir yang menyambar-nyambar batinnya, mencoba memutuskan rantai gaib yang mengikatnya pada bumi. Fenomena ini seringkali disebut sebagai
ditolak bumi. Sebuah kondisi di mana elemen tanah yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini berbalik menjadi belenggu yang sangat berat. Tanah tidak mau menerimanya sebagai jenazah. Karena di dalam sel-sel, tubuhnya masih tersimpan energi rawa rontek, yang memaksanya untuk terus menyatu dengan materi duniawi. Kejadian yang lebih mengerikan terjadi saat malam Jumat Kliwon tiba. Tubuh sang jawara yang sudah kaku itu tiba-tiba bergetar hebat, dan luka-luka borok di sekujur tubuhnya menutup sendiri dalam sekejap, hanya untuk kemudian pecah kembali dan mengeluarkan nanah yang lebih hitam. Ini adalah siklus regenerasi sel yang gagal. Ajian Pancasona di dalam dirinya mencoba memperbaiki raga yang sudah saatnya hancur, menciptakan peperangan batin yang sangat menyiksa. Bayangkan perasaan seseorang yang setiap detiknya merasakan perihnya kulit yang dikuliti. Namun, di saat yang sama kulit itu tumbuh kembali hanya untuk merasakan perih yang sama secara berulang-ulang, tanpa henti. Inilah keabadian yang sebenarnya dicari oleh para pengejar ilmu hitam. Sebuah keabadian yang ternyata adalah neraka dunia yang paling nyata. Di luar gubuk, para tetua desa berkumpul dengan wajah pucat. Mereka mulai berbisik tentang sebuah rahasia lama yang menjadi satu-satunya jalan keluar bagi sang jawara. Konon, pemilik rawa rontek tidak akan pernah bisa mati selama ia masih bersentuhan dengan tanah atau kayu yang akarnya menghujam ke bumi. Satu-satunya cara untuk melepaskan siksaan ini adalah dengan mengangkat tubuhnya ke atas tempat tidur yang tinggi. Atau lebih ekstrem lagi, menggantungnya agar tidak ada satupun bagian tubuh yang menyentuh elemen tanah. Namun, melakukan hal itu berarti membiarkan sang jawara mati dalam kondisi yang tidak wajar. Sebuah dilema moral yang menghantui siapapun yang mencoba menolongnya dari kutukan abadi tersebut. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari arah hutan yang tepat berada di belakang gubuk tersebut. Sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala nampak berdiri di kegelapan, seolah-olah sedang menanti saat yang tepat untuk menagih janji. Para penduduk mulai menyadari bahwa rawa rontek dan Pancasona bukanlah sekadar ilmu batin, melainkan sebuah kontrak dengan entitas gaib yang menuntut bayaran, berupa ketenangan abadi sang pemilik. Sang jawara bukan lagi pemilik ilmunya, melainkan telah menjadi budak dari kekuatan yang ia puja selama ini. Ia tidak bisa mati, karena majikan gaibnya belum puas menyiksanya dalam kondisi setengah mayat tersebut. Kini, pertanyaan besar mulai muncul di benak setiap orang yang menyaksikan penderitaan sang jawara. Benarkah ada cara untuk membatalkan perjanjian gaib ini tanpa harus kehilangan keselamatan di akhirat? Ataukah rawa rontek dan Pancasona adalah jalan satu arah yang hanya berujung pada kegelapan abadi? Rahasia tentang bagaimana memutus rantai kutukan ini ternyata tersimpan dalam sebuah metode rahasia yang melibatkan daun kelor dan air zam-zam. Sebuah simbol kesucian yang akan meluluhkan segala jenis ilmu hitam. Namun, untuk melakukannya, dibutuhkan keberanian luar biasa karena sang pemilik ajian seringkali akan mengamuk dengan kekuatan raksasa sebelum nyawanya benar-benar terlepas. Rahasia pemutusan ilmu inilah yang menjadi misteri terbesar yang akan membawa kita pada kenyataan pahit di balik megahnya nama rawa rontek. Ketegangan di dalam gubuk rayot itu mencapai titik didih saat aroma busuk yang tadinya menyengat mendadak berubah menjadi bau anyir darah yang sangat pekat. Sang jawara tua yang tadinya hanya bisa mengerang lemah, tiba-tiba bangkit duduk dengan gerakan patah-patah seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang gaib. Matanya yang putih tanpa pupil menatap lurus ke depan, sementara urat-urat hijau di lehernya menonjol keluar. Berdenyut kencang seolah-olah ada ribuan cacing yang sedang merayap di bawah kulitnya. Kekuatan rawa rontek yang tersisa di dalam dirinya melakukan perlawanan terakhir. Ia menolak untuk hancur dan justru menyerap energi sisa dari alam sekitar untuk mempertahankan raga yang sudah hancur itu. Seorang pria tua berjubah putih yang dikenal sebagai ahli hikmah dari pesantren pedalaman, melangkah maju ke tengah ruangan dengan ketenangan yang kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Di tangannya, ia memegang seikat daun kelor yang masih basah oleh embun dan sebuah bumbung bambu berisi air yang telah dibacakan doa perlindungan. Ia tahu bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia, melainkan dengan sisa-sisa perjanjian gelap
yang telah mendarah daging. Sang jawara mulai menggeram. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan suara ganda yang tumpang tindih antara geraman harimau dan lengkingan burung gagak. Sebuah tanda bahwa entitas penjaga ajian itu sedang bersiap untuk mempertahankan rumahnya. Suasana menjadi sangat mencekam saat sang ahli hikmah mulai memercikan air suci tersebut ke arah tubuh sang jawara. Seketika itu juga, reaksi yang sangat menyakitkan terjadi. Kulit sang jawara yang terkena percikan air nampak mengepulkan asap hitam dan mengeluarkan suara mendesis seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Sang jawara menjerit histeris, tubuhnya meliuk-liuk secara tidak wajar, namun anehnya, setiap kali ia mencoba melompat untuk menyerang, kakinya seolah-olah terpaku pada balai-balai bambu tersebut. Inilah rahasia pertama. Sang ahli hikmah telah memberikan perintah kepada tanah di bawah gubuk itu untuk sementara waktu berhenti. Memberikan makan kepada sang pemilik ajian, menciptakan sebuah isolasi energi yang mematikan bagi rawa rontek. Tanpa membuang waktu, sang ahli hikmah kemudian mengambil selembar daun kelor dan mengusapkannya dengan lembut ke punggung tangan sang jawara. Efeknya luar biasa. Dimanapun daun kelor itu menyentuh kulit, cahaya hijau gelap yang selama ini menjadi pelindung gaib sang jawara mendadak luntur dan pudar. Daun kelor, yang oleh banyak orang dianggap sepele, ternyata adalah kunci penghancur molekul gaib yang menyatukan raga rawa rontek. Bagi pemilik ilmu hitam, daun ini bukan sekadar tanaman, melainkan racun pemutus rantai dimensi yang memaksa energi jin untuk segera keluar dari sel-sel tubuh manusia. Sang jawara mulai muntah darah hitam yang kental berisi benda-benda tajam, seperti jarum dan serpihan kaca. Sebuah tanda bahwa benteng pertahanannya telah jebol dari dalam. Melihat ilmunya mulai runtuh, sosok bayangan merah yang tadinya menunggu di luar gubuk mendadak menerjang masuk dalam bentuk pusaran angin yang dingin. Ruangan itu bergetar hebat. Lampu minyak padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh pendaran mata sang jawara yang semakin meredup. Sang ahli hikmah tidak bergeming sedikit pun. Ia justru mengeraskan suara zikirnya, menciptakan sebuah kubah cahaya yang menahan serangan entitas gaib tersebut. Ia kemudian memerintahkan beberapa orang santri untuk segera mengangkat balai-balai bambu itu ke atas, menjauhkannya dari lantai tanah seminimal mungkin. Saat raga sang jawara tidak lagi memiliki koneksi fisik dengan bumi, kekuatan pancasona di dalam dirinya mendadak lumpuh total. Seketika itu juga, pemandangan yang sangat memilukan sekaligus mengerikan terjadi. Tanpa pasokan energi dari tanah, raga sang jawara yang selama ini tampak segar secara paksa, mendadak menua ribuan tahun dalam hitungan detik. Kulitnya keriput, rambutnya rontok, dan dagingnya mulai meluruh. Seolah-olah waktu yang selama ini ia tahan, kini menuntut bayaran secara instan. Sang jawara nampak sangat menderita. Namun di tengah penderitaan itu, matanya mulai kembali menunjukkan secercah kesadaran manusia. Ia menatap sang ahli hikmah dengan tatapan memohon. Sebuah permohonan terakhir untuk dibiarkan pergi dengan tenang. Perjanjian abadi itu akhirnya retak, dan maut yang selama ini berdiri di ambang pintu, kini akhirnya diizinkan untuk melangkah masuk. Detik-detik runtuhnya ajian rawa rontek dan pancasona ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang mengejar kesaktian dengan cara melawan kodrat. Sehebat apapun raga dilindungi oleh tanah dan angin, ia tetaplah tanah yang akan kembali ke tanah. Saat zikir terakhir dibisikkan ke telinga sang jawara, tubuhnya mendadak menjadi ringan dan perlahan-lahan kehilangan beratnya secara gaib. Sang ahli hikmah mengusapkan daun kelor terakhir tepat di ubun-ubun sang jawara, memutuskan simpul terakhir yang mengikat ruh dengan dunia fana. Sebuah ledakan energi kecil terjadi, diiringi dengan suara jeritan gaib yang menjauh menuju hutan, menandakan bahwa sang penjaga ajian telah pergi meninggalkan budaknya yang kini telah bebas. Namun, drama ini belum berakhir sepenuhnya. Saat sang jawara akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, jasadnya tidak menunjukkan tanda-tanda kematian biasa, meskipun sudah meninggal. Suhu tubuhnya tetap panas seperti bara api, dan tanah di sekitar gubuk itu mendadak menjadi gersang, seolah-olah energinya telah terserap habis. Misteri tentang bagaimana memperlakukan jasad sang pemilik kutukan ini
menjadi babak baru yang tak kalah mendebarkan. Benarkah jasad mereka harus dikubur secara terpisah antara kepala dan tubuh agar tidak menyatu kembali? Ataukah ada ritual khusus untuk memastikan bahwa tanah benar-benar mau menerima kembali hamba yang pernah menentangnya? Rahasia pemakaman sang pemilik rawa rontek ini akan membawa kita pada akhir cerita yang sangat mengejutkan. Suasana di gubuk reyot itu mendadak sunyi senyap setelah napas terakhir sang jawara terlepas. Namun, ketenangan itu terasa semu. Meskipun ruhnya telah pergi, raga yang selama puluhan tahun ditempa oleh mantra rawa rontek dan pancasona masih menyisakan sisa-sisa energi kinetik yang berbahaya. Jasad yang seharusnya mendingin justru memancarkan hawa panas yang aneh. Seolah-olah sel-sel di dalamnya masih berusaha untuk berdenyut dan menyatu kembali. Sang ahli hikmah menatap jasad itu dengan raut wajah yang sangat serius. Ia tahu bahwa tugas yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jika jasad ini dikuburkan dengan cara biasa, ada risiko besar sisi-sisi ajian tersebut akan menarik energi dari tanah pemakaman dan membangkitkan sosok mayat hidup yang akan menghantui penduduk desa selamanya. Inilah rahasia terakhir yang jarang diketahui publik. Cara memakamkan pemilik ajian nyawa rangkap. Sang ahli hikmah memerintahkan para santri untuk menyiapkan 2 kain kafan yang berbeda dan 2 liang lahat yang letaknya dipisahkan oleh aliran sungai yang mengalir deras. Dalam tradisi batin Nusantara, air mengalir dipercaya sebagai pemutus alami energi tanah. Dengan memisahkan bagian tubuh di antara 2 sisi sungai, maka koneksi magnetis antara kepala dan badan akan terputus secara permanen. Tanpa disatukan oleh aliran sungai, sisa-sisa energi rawa rontek tidak akan pernah bisa berkomunikasi satu sama lain, memastikan bahwa raga tersebut benar-benar akan hancur dan kembali menjadi debu. Prosesi pemakaman dilakukan tepat saat tengah malam, tanpa penerangan obor yang berlebihan. Hanya mengandalkan cahaya bulan yang pucat. Dengan sangat hati-hati, bagian tubuh sang jawara dibungkus secara terpisah. Pemandangan ini sungguh mencekam. Meskipun sudah tidak bernyawa, otot-otot di bagian leher yang terputus nampak sesekali masih berkedut, seolah-olah sedang mencari pasangannya. Para pembawa jenazah merasakan berat yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang memikul bongkahan besi raksasa. Bukan raga manusia biasa. Setiap langkah menuju pemakaman diikuti oleh suara embusan angin yang terdengar seperti bisikan ribuan orang. Tanda bahwa entitas-entitas gaib penghuni hutan sedang menyaksikan pemakaman salah satu sekutu terkuat mereka di dunia manusia. Liang lahat pertama digali di sebuah bukit berbatu yang kering, sementara liang lahat kedua berada jauh di seberang sungai di tanah yang lembab. Sebelum jasad dimasukkan, dasar liang lahat ditaburi dengan serbuk daun kelor yang sudah dikeringkan dan garam krosok yang telah didoakan. Ini berfungsi sebagai segel batin, agar bumi mau menerima kembali jasad tersebut tanpa ada gangguan dari jin penjaga ajian. Saat bagian tubuh pertama dimasukkan ke dalam tanah, terdengar suara geraman dari bawah bumi. Seolah-olah tanah tersebut sedang menolak beban dosa yang begitu besar. Namun, dengan keteguhan zikir sang ahli hikmah, tanah itu akhirnya perlahan-lahan melunak dan menyelimuti kain kafan yang putih tersebut. Rahasia lain yang diungkap dalam malam mencekam itu adalah mengenai posisi penguburan. Jasad pemilik pancasona konon tidak boleh menyentuh tanah secara langsung jika ingin benar-benar mati. Maka, di dalam liang lahat tersebut, dibuatkan peti gantung sederhana dari bambu kuning yang tidak menyentuh dasar tanah. Bambu kuning dipercaya memiliki energi penolak bala yang akan menetralisir sisa-sisa ajian agar tidak terserap oleh unsur bumi. Setelah liang lahat ditutup, sebuah batu nisan tanpa nama diletakkan di atasnya. Namun nisan tersebut tidak ditancapkan ke dalam, melainkan hanya diletakkan di permukaan sebagai penanda agar tidak ada orang yang berani menggali atau mengusik ketenangan makam terlarang tersebut. Sesaat setelah pemakaman selesai, sebuah fenomena alam yang luar biasa terjadi. Langit yang tadinya mendung gelap tiba-tiba disambar oleh petir tunggal yang menggelegar tepat di tengah aliran sungai yang memisahkan kedua makam. Ledakan suara itu seolah-olah menjadi simbol penutupan segel gaib. Rantai kutukan rawa rontek dan pancasona akhirnya benar-benar hancur. Hawa panas yang menyelimuti desa itu perlahan-lahan menghilang,
digantikan oleh udara dingin yang segar. Sang ahli hikmah menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah para santri dan berpesan bahwa kehebatan raga manusia di dunia hanyalah pinjaman yang sangat singkat. Mengejar keabadian dengan cara yang melawan kodrat, Tuhan hanya akan berakhir dengan siksaan yang bahkan maut pun enggan untuk mengakhirinya. Kini, lokasi makam terpisah itu tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh beberapa tetua desa secara turun-temurun. Tempat itu dianggap sebagai daerah keramat yang tidak boleh dilewati oleh siapapun yang memiliki niat jahat atau sedang mempelajari ilmu hitam, karena energi sisa di sana masih bisa memancing kegelapan dalam jiwa seseorang. Kisah tentang Sang Jawara Rawa Rontek menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Nusantara, bahwa sekuat apapun kita di bumi, kita tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Sang Pemilik nyawa yang sesungguhnya. Legenda tentang tubuh yang bisa menyatu kembali kini hanya menjadi cerita pengantar tidur yang mengingatkan kita semua. Jangan pernah mencoba menukar kedamaian abadi di akhirat hanya demi kekuasaan semu yang menyiksa di dunia. Akhir dari kisah Rawa Rontek dan Pancasona ini membuka tabir tentang betapa luasnya rahasia batin yang tersimpan di tanah Jawa. Namun, apakah benar semua pemilik ajian ini telah punah? Ataukah di suatu tempat yang tersembunyi masih ada orang-orang yang menyimpan rahasia kutukan ini, menanti saat yang tepat untuk menunjukkan kembali raga yang tak bisa binasa? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, setiap kali Anda melihat daun kelor yang bergoyang ditiup angin, ingatlah bahwa alam selalu menyediakan penawar bagi setiap kesombongan. Manusia yang mencoba melampaui batas takdirnya sendiri